dewa-dewa. Mereka sungguh-sungguh di situ kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apakah kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu bicara pada kamu, Juma. Tidak mengenal Allah tapi menyembah Allahnya. Bahlul. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak ada bukti, tidak ada kuasanya. Itu dewa yang disembah oleh orang Athena itu namanya Agnostos Theos. Makanya saya tanya Anda, coba Agnostos Theos itulah yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 13. Orang-orang Yunani menyembah kepada Agnostos Theos, yaitu Theos yang pertanyaan tidak saya dikenal. berapa tahun yang lalu Juma sama kamu. Ini pertanyaan saya. Allah yang tidak dikenal, itu yang kamu tidak bisa jawab kan? Ini Kamu nih yang diperkenalkan Paulus ini. Ini nih jawabannya. Beberapa tahun yang lalu Ini saya jawabannya, Tuyul. Kamu tidak bisa jawab. Ini jawabannya, Tuyul. Sekarang saya tanya samamu berdasarkan dalil Ini tadi. pertanyaan yang kamu angkat bertahun-tahun yang Saya sudah lalu. menjawab pertanyaanmu dari tahun yang lalu. Sekarang saya balik nanya samamu. Menjelaskan tentang Allah Sekarang kamu saya sendiri. balik nanya samamu. Dengar. Paulus ayat memperkenalkan. Kisah Rasul 17 ayat 23 itu penting. Oke, Karena penting. itu Kita akan ulang lagi. sendiri. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi Kamu kalau tidak begitu. bisa menjelaskan tentang Kita sembahan ulang kamu. lagi kalau begitu. Itu Kita ulang lagi. sudah dibuktikan Dengar. beberapa tahun yang lalu sama Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku Paulus melihat-lihat barang-barang Kamu pujaanmu. dendam dalam hal ini karena beberapa Aku tahun yang lalu menjumpai kita juga sudah sebuah ini. kuil dengan tulisan. Ini kuilnya orang Yunani. Kuilnya orang Yunani. Di dalam kuilnya orang Yunani ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Di dalam kuilnya orang Yunani mereka sudah menyembah kepada Theos yang tidak dikenal. Secara berabad-abad mereka menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Apa kata Paulus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang Makanya kuberitakan jelaskan kepada kamu. Allah yang kamu sembah itu seperti apa? Jelaskan dong. Nah sekarang Jelaskan gini, sekarang. kata Paulus, tunggu. Itu Kata orang Paulus, Athena yang salah. Sekarang apa Allahmu yang sendiri kamu kamu jelaskan, sembah? Dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang disembah oleh orang-orang Athena adalah dewa yang tidak mereka kenal. Itulah yang Paulus ajarkan, itulah yang Paulus perkenalkan. Pertanyaan saya, siapa yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Yunani di Athena? Siapa? Dia bicara tentang orang yang tidak mengenal. Mereka menyembah tapi tidak mengenal. Ya, siapa dewa? Siapa yang diperkenalkan Paulus kepada mereka? Sama cuma dengan Anda. Siapa Orang yang Athena Paulus sama dengan perkenalkan Anda sama. kepada orang Athena? Karena saya Siapa pernah tanya sembahan? Anda dan Anda tidak bisa Sembahan jawab yang itu. mana? Sembahan yang mana yang Paulus ajarkan kepada orang Athena kala itu? Allah yang tidak dikenal. Itu Ya, Anda sendiri. Theos bisa yang menjelaskan. tidak dikenal, yang diperkenalkan oleh Paulus supaya orang-orang Athena kenal, itu siapa namanya? Kristus. Kristus. Berarti dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Athena sebelum Paulus datang ke Athena adalah Kristus. Yesusmu itu. Jangan, kalian tuh baru datang di abad ke-7. Baru ada di abad Kamu ke-7 baru untuk datang di menyalahkan abad Bible. ke-7. Sebenarnya Kamu kopinya tidak di situ. punya hak untuk menjelaskan Anda betul itu. sekali, Makanya nyala-nyalakan. kamu jangan pintar-pintar mentafsirkan dalil kitab kami. Kamu ngomong gitu kan? Itu aja dari dulu kan? Paulus mengatakan, aku datang memperkenalkan kepada dewa yang tidak kau kenal itu. Nah, Paulus datang memperkenalkan siapa? Ayo. Dia bicara kepada orang Athena yang menyembah di Areopagus, Bukit Karang itu. Ya. Agnostos Dia Theos yang mereka menyembah sembah. dewa yang tidak dikenal. Hei anak muda, Seperti Anda yang tidak disembah mengenal oleh Tuhan orang-orang Anda sendiri. Athena itu adalah Agnostos Theos, Anda cuma dewa yang ingat itu tidak yang saya dikenal. tanya dulu. Ingat, yang saya tanya Pertanyaan dulu. Kamu saya tidak bisa kau jawab, kan? jawab. Orang-orang Athena menyembah Agnostos Theos. Paulus datang memperkenalkan Agnostos Theos itu dalam nama siapa? Jawab. Kamu jelaskan tentang sembahanmu sendiri kalau bisa jago.
parah Kamu nggak dia. bisa jelaskan sembahanmu sendiri. Anak Seperti muda orang Athena itu sama dengan kamu. Martin. Ya. Martin, Cuma, kamu ingat Martin. berapa tahun yang lalu? Dari Ingat dulu itu. kayak Kayaknya begitu. pertanyaan Dari ini kamu dulu tidak bisa jawab kan? kayak Kamu begitu. nyerah kan? Dari Karena memang dulu kalian kayak tidak bisa begitu. menjelaskan tentang sembahanmu sendiri. Seperti Martin, orang Athena Martin. ini menyembah Dalilmu sesuatu yang sudah tidak sangat dikenal. jelas. Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena untuk mereka kenal. Siapa dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena menurut Yesus? Menurut Paulus? Jawab. Jawab. Ya, Hei. mereka tidak bisa buktikan. Yang tidak dikenal itu tidak bisa Iya, iya. dibuktikan. Seperti Yang Anda. mereka Anda sembah, tidak yang bisa mereka buktikan tidak sembahan kenal Anda itu, sendiri. Paulus datang Anda sendiri memperkenalkan, tidak mengenal sembahan ini Anda loh, sendiri. Itu sama ini dengan loh orang dewa Athena. yang kalian sembah selama ini yang tidak kau kenal itu, aku datang memberitakan kepadamu. Dewa yang kau sembah yang tidak kau kenal itu, aku datang memperkenalkan kepadamu, memberitakan kepadamu. Siapa yang diberitakan Yesus kepada mereka untuk disembah oleh orang Athena? Jawab, Palsu yang di Arab sebenarnya, bro. jawab, Anak tiri Yosef. jawab. Anak tiri Yosef. Hei, Martin, kau jujur Hanya Martin. hayalan saja. Kan dia bicara Martin. tentang keyakinan dia. Martin. Mereka menyembah dewa, mendakwa dewa. Iya, yang tidak menyembah dikenal. dewa yang tidak Dia dikenal. menyampaikan Tuhan Dan Yesus. Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu dengan nama siapa? Jawab, Martin. Muhammad, bro, yang jadi bangkai di Jawab, kuburan, bro. Martin. Itu, Masakan Eropa Paulus siapa? datang Menurut mengajarkan kamu Muhammad Nabi Muhammad kepada orang Athena. Gila lu. Bagus. Iya. Turunkan, Kan yang jadi bangkai, Nabi palsu turunkan, itu, bro. turunkan. Jangan Anak tampilan babi yang ini untuk turunkan. Nabi please. palsu, bro. Turunkan anak Hayalan babi ini, saja please, kan please. sebenarnya. Kebenaran Turunkan anak ajaranmu babi kamu ini. sampaikan Turunkan. sama saya Buat coba. moderator. Oh ya Jelaskan udah. tandingi dengan Yesus. Martin, sekali lagi Martin, kutanya samamu Martin. Sekali lagi kutanya. Paulus datang memperkenalkan nama siapa kepada orang Athena? Jawab. Bukan Pak Martin yang diturunkan, tapi Ginca. Aduh, siapa tuh? Naik Mana lagi dia? Pak Martin. Naik lagi Pak Martin. Bukan ini yang di ini. Aduh, gitu. Ya diturunkan aja kalau dia nyata berbohong, ngapain dipertahankan? Itu udah berbohong itu. Kata dia tadi yang diperkenalkan oleh Paulus di orang Athena adalah Nabi Muhammad. Itu penipuan, penyesatan. Penipuan, penyesatan. Paulus mengatakan, aku datang memberitakan tentang apa? Tentang dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu. Siapa dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu? Agnostos Theos. Aku datang memberitakan kepadamu. Siapa namanya? Setelah dia turun ke bumi. Kristus. Ayo Martin, kau jujur Martin. Kau jujur. Paulus datang memperkenalkan sembahan baru kepada orang Athena dengan nama siapa? Jawab. Dia bilang bahwa mereka menyembah dewa yang Hei, tidak dikenal, dia- kan begitu. Nah, Lalu sekarang- Paulus sekarang menyampaikan tentang ajaran Tuhan Yesus. Nah, Rasul sekarang Paulus tidak membawa ajaran dengar, yang mana-mana. jangan Dia kau mengajar- pelintir membawa ajaran Yesus. Martin. Seluruh Martin dunia kau udah itu, percaya itu. Martin, kau itu sudah tua Martin. Ya? Jangan kau pelintir dalilmu. Jangan. Dewa, mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Nah, Lalu setelah mau Paulus menjelaskan datang, Yesus yang setelah menyatakan Paulus diri. datang, dengar, setelah Yesus itu Paulus menyatakan datang, diri. setelah Menyatakan Paulus diri datang, Tuhan yang tidak kelihatan. setelah Paulus Nah, Yesus datang, itu menyatakan diri untuk Tuhan yang tidak kelihatan. setelah Jadi Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka orang Athena sembah itu dalam nama siapa? Yesus tuh bawa nama Yesus di situ. Nah, oke udah Untuk selesai. memperkenalkan kepada mereka untuk mereka melawan Keren, dewa keren, yang keren, mereka keren, tidak keren, kenal. keren, Yesus keren, itu keren. menyatakan diri. Terima sebagai kasih manusia. Pak Kalau mereka menyembah dewa di Martin. Eropa, Agustus, Terima untuk yang tidak kasih dikenal. kali ini Anda sedikit Rasul Paulus agak bawa waras. ajaran Yesus. Anda sudah menyelesaikan tugas jangan Anda plesetin untuk seperti ular tua taman Eden mengakui cuma. Kamu ketinggalan mengakui zaman itu. bahwasanya ternyata dewa-dewa yang tidak mereka kenal itu datang Paulus memperkenalkan dewa yang kau sembah selama ini berabad-abad. Aku datang memberitakannya dalam nama Yesus. Makasih Pak Martin. Berarti selama ini orang Kristen menyembah kepada dewanya orang Athena dalam nama Kristus. Tepuk tangan. Selamat datang dalam kebenaran. Tapi dia sendiri nggak bisa jelaskan tentang Allahnya. Keren. Allahnya bisa Makasih jelaskan Pak kepada kamu. Martin. Rasul Paulus Makasih. membawa Yesus
untuk yang menyatakan diri. Nah sekarang coba kamu buktikan Allahmu sendiri seperti apa coba. Dulu Oke. itu saya tanya yang kamu tidak bisa jawab kan. Kamu lupa itu. Sekarang kamu angkat lagi ini karena ini trauma bagi kamu. Kamu angkat di Oke, kisaran saya 20, jelaskan 22, tentang 23. Tuhan saya. Yang pasti, Dia bicara tentang orang-orang Ada. Athena yang Saya tidak sekarang percaya tugas saya dewa yang menjelaskan tidak- tentang tidak Tuhan saya. kenal. Tuhan saya itu saya jelaskan. Kan kita sudah dapat kesimpulannya tadi. Tuhanmu itu bernama Kristus adalah dewanya orang Yunani yang disembah di kuil-kuil yang ada di Athena. Jadi di Athena itu ada kuil, di dalamnya itu dipercaya ada 12 dewa. Salah satu dewa yang mereka sembah di situ adalah Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal. Paulus datang mengatakan, aku melihat kamu itu sangat tekun, sangat rajin dalam beribadah. Maka kamu beribadah kepada dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memberitakan tentang dewa yang kau tidak kenal itu. Nah, Paulus datang memberitakan tentang dewa mana? Tentang nama siapa? Kristus Yesus. Dah. Udah finality ya, Martin ya. Nah, sekarang giliran saya. Ketika berbicara tentang Tuhanku, Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim artinya jalan Ibrahim. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk menyembah kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Ayub kepada anak-anaknya. Apa wasiat ucapannya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah, ya Yakub, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk mengucapkan, Qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan aku beriman, katakanlah aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan Yakub dan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara nabi-nabi tersebut, dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Tuh, jadi kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak menyembah kepada dewanya orang Athena. Berbeda dengan Kristen, menyembah dewa Athena Agnostos Theos. Sampai situ paham, Saudara Martin? Iya, kamu jelaskan itu kan. Ibrahim itu siapa sih? Juma? Hei, huhui, Ibrahim itu siapa sih? huhui. Ibrahim Kamu kan lagi. percaya Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu bapak para nabi. Nabinya mana? Yang- Nabi kami dikenal dong. nabi-nabi, nama Ibrahim Nabi tidak kami dikenal. dong. Tadi sudah disebutkan nabinya. Ismail, Ishak, Ibrahim itu tidak wa dikenal Yaqub, dalam Alkitab, wal tidak asbat, ada. wa ma utiya Musa wa Alkitab itu Isa, bicara wa ma Abraham, utiyan nama yang nabiyyun. diberikan oleh Tuhan, Sama bukan seperti Ibrahim. Ibrahim itu nama yang diplesetkan. dengarkan Jadi saya orang Martin. nabi-nabi tidak pernah kenal namanya Ibrahim. Jangan curhat terus Martin. Dengarkan saya Cuma Martin. berhenti Di-mute dulu. cuma dengan cara-cara licikmu itu berhenti deh. Dinda, Jangan pakai nama Ibrahim di-mute dulu. karena Tuhan Di-mute. memberikan nama Abraham. Di-mute dulu. Tadinya namanya Di Abraham. mute, Lalu di mute orang tua ini. Jadi gini, Saudara Martin, dengarkan saya, tenangkan dirimu. Kedudukan Al-Quran itu, Saudara Martin, kedudukannya sama seperti Torah. Torah datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Al-Quran datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Sama. Jadi Nabi Ibrahim punya keturunan dua. Dari Ishak, Ismail. Ishak diberikan keturunannya kemudian Torah. Ismail diberikan keturunannya Al-Quran. Nah, ini Kristen yang bermasalah. Kristen yang bermasalah.
Karena Kristen ini ajaran Yunani Romawi yang numpang tenar dengan mengambil terjemahan kitab Torah. Tidak ada kitab dari keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak yang diberikan kepada orang Yunani. Gak ada. Gak ada. Perjanjian lama itu yang ada dalam agamamu itu punya orang Yahudi. Makanya kitabmu disebut kitab Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong dari terjemahan kitabnya agama lain. Itu agama lu. Nah, kalau kau misalnya melepaskan kitabnya Yahudi, maka jelas agamamu murni 100% itu berasal dari Athena, Yunani Romawi. Untung saja kalian lihai mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, sehingga nampak kelihatan bahwa seakan-akan kamu itu berasal dari Yahudi kalau orang menatapnya menggunakan kacamata kuda. Tapi kalau menggunakan akal, ketahuan bahwa ternyata kitab yang kau genggam itu adalah kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Paham ya? Sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan Ibrahim itu Kristen. Ibrahim berkurban hewan, Islam berkurban hewan, Yahudi berkurban hewan. Ibrahim bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Ibrahim satu Tuhan, Yahudi satu Tuhan, Islam satu Tuhan. Kristen korban manusia, tidak bersunat, 3 dewa. Juma, tolong tunjukkan saya ayat di Al-Quran tentang sunat, Juma. Tolong, Oke, baik. Tunjukkan sama saya di mana Al-Quran mengatakan tentang sunat. Coba. Tunjukkan Saya kepintaran tunjukkan. kamu sekarang Saya tunjukkan, Pak Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Jelas? Nah, sekarang saya tanya, ini ada di tengah-tengah kita orang Yahudi. Akhi Billy monitor. Ya, siap. Monitor, Akhi, monitor. saya mau nanya, akhi. Dalam tradisi Yudaism yang disebut Brit Milah itu apa? Ya, perjanjian sunat. Brit, Allahu perjanjian Akbar. sunat, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah sunnat. Wah, keren. Millah Ibrahim, sunnat Ibrahim, Hanifa, yang lurus. Keren. Keren Islam ini. Jadi kedudukan umat Islam bukan mengikuti kemudian hukum Torah. Kedudukan umat Islam mengikuti kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam, atasnya keselamatan. Jadi Brit Milah dalam tradisi Yahudi itu perjanjian kekal antara Al-Quran tidak pernah bicara soal sunat, Juma. Lah, Jangan Milah ngarang itu kamu. apa? Ulang lagi. Juma ngarang. Nggak ada kata sunat dalam Al-Quran. Akhi Coba. Billy, tanya lagi Akhi Billy, Milah, Brit Milah Abraham atau di kami Ibrahim, Millata Ibrahim artinya sunat Ibrahim, betul atau tidak? Brit artinya Ibrahim itu perjanjian. tidak dikenal oleh para Milah nabi. artinya sunat. Ah. Brit artinya perjanjian, milah artinya sunat. Sunat. Al-Quran mengatakan summa auhayna ilaika anittabi' millah sunnat Ibrahim Hanifah. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran sunnat Ibrahim sebagai manusia yang hanif, yang tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Beliau lurus. Nabi Ibrahim lurus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan, apa yang dilarang oleh Tuhan tidak dikerjakan. Hanif. Ibrahim Hanif, manusia lurus Ibrahim yang sunat tidak itu nggak menduakan ada itu. Tuhan Orang selain tidak kenal daripada Ibrahim. Allah. Ibrahim itu hanya kau untuk kan? orang Islam. Kena kau kan? Bukan Nah, Abraham. sekarang pertanyaan saya. Kau kan sudah tanya, saya balik nanya. Apa bedanya kalau Yahudi dan Islam kan jelas-jelas ada perintah sunat. Sekarang apa bedanya antara iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak bersunat? Jawab.
Kamu sendiri belum jawab di Al-Quran itu mana yang mengatakan sunat, ayat berapa? Udah mulai Kamu kan error tidak dia. tahu sunat itu artinya apa. Udah Kamu pikir mulai sunat itu error. potong kurup. Udah pemahaman mulai yang keliru. gila. Ya? Dia udah mulai gila. Sunatlah kulit kelihatan hatimu, Udah bukan sunat mulai kulub. gila. Kulub itu Udah pemahaman. mulai gila. Abraham disuruh sunat kulub. Paham kau? Kejadian Tidak bicara soal 17. sunat, Juma. Iya, Anda saya jangan bicara sunat. Anda Itu sunat sudah itu keliru. Al-Quran. Al-Quran tidak suruh An-Nahl sunat. ayat 123 udah selesai Pak Tidak Martin. bicara sunat. Udah selesai Pak Tidak bicara Martin. sunat. Yang sunat Tidak. itu Abraham, bukan Ibrahim. Yang Oh, beda sunat itu berarti. Abraham, Oh beda berarti. bukan Ibrahim. Oh beda. Ibrahim Berarti itu kalau tidak pernah dikenal berarti itu. kalau Yod Hepape dengan Theo Ini sama kamu enggak? terjebak sendiri oleh kata-katamu, Juma. Kalau Yod Hepape dengan Theo Kamu sama repot enggak? dialog dengan saya, kamu akan repot itu. Martin, Yod Hah? Hepape dengan Theos sama enggak? Di mana Martin? kata sunat dalam Al-Quran itu di mana? Itu yang saya tanya. Pak Martin, Jawab. Pak Martin, Kata Yod sunat Hepape dalam dengan Al-Quran Theos itu di sama mana? enggak? Pak Martin, Yod Hepape dengan Theos sama enggak? Nabi-nabi Yahudi tidak menyembah Theos. Kristen menyembah Theos. Ayo, sama enggak? Yod Hepape dengan Theos sama enggak? Theos adalah dewa Romawi Yunani. Sama enggak? Sembahan Yahudi tuh. Martin, dari dulu kau kerjamu kayak gini aja terus Martin. Kapan kau waras? Padahal Tuhan kasih kau kesempatan untuk waras, kau sia-siakan. Tetap aja kau gila. Kau ngurusin sunatnya orang Islam. Ada enggak perintah yang dilanggar oleh umat Islam ketika umat Islam bersunat? Ada enggak? Ada Bang Suma. Apa itu? Galatia 5 nomor 2. Apa bunyinya? Jika kau sunatkan nonotmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pret! Ilmu dari mana lagi tuh Paulus dapatkan? Kalau tidak bersunat, Yesus Kristus tidak berguna. Emang apa gunanya Yesus Kristus? Kamu sendiri tidak buktikan bahwa Al-Quran ada kata sunat. Itu aja buktikan dulu Juma. Kamu jangan bunuh diri dengan kata-katamu sendiri. Tidak ada itu. Tidak ada sunat dalam Al-Quran. Jadi kalian sunat itu keliru itu. Tidak ada kata sunat. Al-Quran tidak pernah Terus mengenal kalau sunat. kami bersunat, apa yang dilanggar? Ya, artinya kalian niru siapa? Itu yang saya tanya. Iya. Kalian Kalau niru sama kami siapa? kalau Al-Quran sendiri kami tidak mengajarkan bersunat, apa yang kami langgar? Iya, mungkin tidak salah. Tetapi Tidak salah. yang kamu niru Terus siapa? kalau Nirunya Kristen, siapa? Harusnya kan kalau Al-Quran yang Kristen ditiru. tidak bersunat, Bukan dengar. ajaran Kalau lain. Kristen tidak bersunat, Kenapa tidak konsisten dengan dengar. Al-Quran sendiri? Kalau Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Hah? Sunat itu bagi orang Kristen itu sunat hati, bukan sunat kulub. Itu sunat yang sudah digenapi, itu sunat hati. Sunat yang di hatinya ada kelebihan, ada iri, dengki, niat jahat, ucapan jahat, itu sunat. Martin. Ketika Supaya berbicara kamu tahu mengenai arti sunat sunat. hati, Kalian Martin, itu di kan ulangan kalau kalian 6, lakukan sunat dengar, kulub. dengar, Bukan itu Martin. maksudnya. Ini yang saya kira kalian harus belajar, ya. Martin. Kalian harus belajar namanya kata sunat. Itulah namanya penggenapan. Ya, itu namanya penggenapan. Martin. Kalau Dari kalian dulu kau sunat kayak kulub gini. itu baru ritual, Martin, ritual agama itu. Martin. Belum sampai ke tujuan. Martin. Yang disebut sunat hati itu Martin, tunduk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak sombong, tidak tegar tengkuk terhadap perintah Ya, Hasem. itulah. Itu sunat Itulah hati. tidak menghina orang. Sekarang Menjadi mana orang. perintah Hasem yang kau taati mana? Mana perintah Hasem yang kau taati mana? Tunjukkan. Hasem memerintahkan sunat kulubmu. Bahasamu Bunuh kasar orang yang terus, tidak bukan menyunatkan kamu sunat kulubnya. kulub, bukan sunat hati. Kejadian 17 nomor 14 Martin. Barang siapa Iya. yang tidak menyunatkan kulubnya, bunuhlah sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itulah Ayo. sunat hati. Kalau sunat Iya, terus hati, kenapa kau ada tidak kelebihan bersunat? di hati itulah yang dilenyapkan. Kenapa kau tidak Jadi bersunat? penebusan itulah penyelamat Sementara ada sunat perintah hati. sunat kulub. Hah? Kalau kau sunat hatimu, kau harus tunduk kepada perintah sunat kulub. Sunat kulub itu gambaran di perjanjian lama. Apa? Udah. Kau turun. Ya? Biadab. Kau dari dulu penipu aja terus. Turun kau, anak cicak. jangan bisa, itu Taurat yang ngomong, bukan saya. Turun, Taurat yang anak ngomong. cicak. Ya? Turun. Sudah tua, bau bangke.
Bukannya berilmu malah semakin dongok, makin balik. Oke, pasien berikutnya. Woi, ini banyak outlet yang mau naik nih, Bang. Aman, Bang. Iya. Master teologi. Weh. Oke, Ko Jiro, selamat selamat ya. pagi waktu Amerika. Dongok balut. Tadi Bang Zuma mengatakan umat Kristen itu agama Athena, ya kan? Yes. Pertanyaan aku, sudah 1400 tahun Islam belum menjadi mayoritas dunia, Bang. Sepertinya Allah tidak berdaya melawan Athena atau Zeus tuh. Ya, kemungkinan karena iblis lebih kuat pengaruhnya daripada pengaruhnya lebih kuat. Kemungkinan itu betul. Allah tahu. Sayangnya pengikut-pengikut iblis ini terpecah-pecah menjadi ribuan denom. Sayangnya pengikut iblis berpisah-pisah lagi. Tapi satu hati. Tuan Denom tapi satu hati. Zuma. Iya, iyalah. Visi misinya sama-sama ke neraka kan? Sama aja. Neraka. Iya dong. Apalagi? Iya dong. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, apa upahnya dari Yesus? Hah? Apa upahnya? Ya. Kejahatan Surga. perginya kemana? Iya, neraka. Loh, kejahatan ke surga memang terbalik sudah. Surga toh. Terbalik memang surga sudah. toh. Kan Yesus menjamin keselamatan. Kepada siapa Yesus menjamin keselamatan? Ya, anak Kepada orang umatnya yang Yahudi. percayalah. Kepada orang Yahudi yang melakukan kehendak Hasem Bapa. Itu kata Yesus, Matius 7, 15 sampai 23, sampai terjaring orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tapi tidak melakukan kehendak YTHPP, maka dilempar ke neraka. Kalianlah itu. Atas kehendak siapa kalian Iya, beribadah kepada Yesus? Atas kehendak siapa? Tapi sayang saya tidak menyembah Yesus, Bang Zuma. Atas kehendak siapa kalian ke gereja? Tidak ada. Atas kehendak siapa kalian Karena- ibadah minggu? Karena di dalam Alkitab itu tidak tertera nama gereja, adanya sinagoga. Wah, kitabnya temannya orang Yahudi berarti. Sementara orang Kristen haram hukumnya masuk ke situ karena dianggap tame, najis. Sinagoga itu kan pada zaman lampau ya Bang Zuma ya. Kalau sekarang ya jelas gereja. Masa sekarang sinagoga apa dibutuhkan? Beda itu, Dek. Sinagoga itu beda dengan ini. Sinagoga itu sifatnya sama seperti masjid. Nggak ada berhala di situ. Di situ orang mengtauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan di sana. Orang yang masuk ke sana itu orang yang bersih, orang yang kudus. Jasadnya, rohaninya. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir, mandi junub. Di situ harus ada pembasuhan tangan, kaki, wajah, dan seterusnya. Wudhu dalam konsep Islam. Begitu saudaraku. Sementara gereja, tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak pernah mandi junub, mandi tahir. Tempat berkumpulnya orang-orang yang makan babi, makan makanan yang dinajiskan. Tempat berkumpulnya orang-orang yang berkulub. Mana bisa. Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagoge, ya, lewat saja di kota kudus Israel itu tidak boleh. Orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh. Begitu juga dalam Yehezkiel Termasuk ziarah. 44 nomor 6, 7, 8, 9, orang tidak bersunat tidak boleh ikut-ikut ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Iya, sayang sekali Gitu, orang saudara. Kristen banyak yang tidak seperti itu. Nah, saudara sunat kah? Sunat lah. Nah, kalau sunat kata Paulus, Tuhan kan Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, solusinya, kau cari paha ayam, sambung. tahu. Cuman saya takut 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ, bahaya itu. Iya. Kan tidak berguna Yesus kalau kalian bersunat.
sebenarnya Yesus itu tidak apa ya, tidak merubah hukum Taurat. Tapi Paulus sendiri yang menuliskan demikian. Jadinya rincau. Berarti Paulus yang mengacaukan kan? Iya. Ada masuk Yesus seperti itu, tetapi tidak Paulus merubahnya ke yang lainnya. Itu yang membuat orang-orang Kristen bingung sampai saat ini. Tapi ya puji Tuhan saya tidak bingung karena saya belajar. Gitu ya. Iya, Oke, saya belajar Dinda, apa yang Dinda Det, saya saya persiapan asar sebentar. Seperti itu. Maaf telah mengacaukan komalnya. Saya sholat asar dulu sebentar. Oke Bang Zuma, selamat beribadah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau menyembah Yesus itu salah, karena Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Mana Suaramu putus-putus. Permainan. itu manusia Masuk Bang Ricardo, masuk. bahasa, bukan tiga seperti itu. Dia tahu apa dia ngomongin, putus-putus suaranya. Putus. Bang Bill mau masuk ke Bang Bill? Masuk aja, masuk. Bang Billy. Ustadz Ali tuh. Pak Martin mau naik lagi nih. Pak Martin masih penasaran nampaknya nih. Sampai mau berhadapan sama Pak Martin. Janganlah kalau ada Bang Juma sekutu ini. Biar sama saya aja Pak Martin. Pak Martin biar sama saya aja. Enggak apa-apa, Ya, Hi. saya kasih Naikkan pakai. aja, Hi. Biar sama Bang Billy. Saya persiapan sholat. Naik Pak Martin. Kalau saya keras Pak Martin, anggap saja saya lagi bawa materi penataran keempat. Jangan diambil hati. Lanjut. Naik Pak Martin. Ayo Pak Martin naiklah. Mana Pak Martin? Jangan ini. Tapi dia Pak minta. Martin. Ya. Jadi ini Bang Master Teologi ini Kristen juga. Iya, tapi saya tidak menyembah Yesus, Bang. Loh, terus menyembah siapa? Saya menyembah namanya Adonai. Adonai, oke. Bukan Yesus. Yesus itu siapa? Yesus manusia, Bang. Itu kan jelas Tapi nama pergi. kitab. Beda. Tapi perginya ke gereja, ibadahnya. Ibadahnya hari apa? Hari Minggu apa hari Sabat? Saya beribadah itu di kapanpun bisa, Bang. Karena dalam Alkitab itu mungkin tidak tertera ya, tapi saya beribadah setiap hari, Bang, setiap saat, Ini Bang. Saktiopa ini warnanya. Saktiopa ini. Bang, ini ibadah itu hari Minggu itu hanya perkumpulan Iya, itu saja kalau warnanya saya tangkap seperti itu. Saktiopa tuh semua hari baik. Saktiopa. Begitu Iya, dong. semua hari baik saya tapi tidak menganut seperti itu. Saya beda lah. Semua hari itu Kristen baik. tapi tidak percaya Beda. Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana itu? Ya, bentar Bang. Bang Yosef, bentar Bang. Tadi kan Pak Martin tidak percaya bahwasanya pada zaman lampau itu manusia itu disunat ya. Kalau manusia itu tidak disunat ya, kenapa dalam perjanjian lama itu ditulis demikian? Karena 8 hari sunat loh. Putus suaranya. Iya, putus. Bentar ya, tak ambilin dasar dulu. Ini iya nih, judulnya bagus nih. Bang Ferry, Martin versus Master. Wow, luar biasa.
Martin versus Master. Suara saya jelas kah? Jelas. Jelas. Nah, langsung. Ya, buat 1,2K yang menonton jangan lupa di-tap layar, di posting ulang, jangan lupa Oke. di-follow. Begini ya Bang Martin ya, saya jelaskan lagi ya. Dan teman-teman lain, terima kasih. Lanjut Bang. Ya, ini ya Bang Martin ya. Tadi kan Bang Martin kan dulu ya. mengatakan Alangkah baiknya ini Bang bahwasanya Muti aja yang jelasin. Anda kan apa? Kristen. Anda kan Kristen. Maksudnya alangkah baiknya Pak Martin sama Bang Billy aja. Iya, tadi Apa? Anda kan bukan punya ini, punya Torah, bukan. Anda Kristen. Oke, silakan monggo. Iya, kita tahu di dalam kitab Kejadian 17 itu perintah sunat, bukan sunat rohani itu justru di situ. Yang pertama anak daripada anak Abraham Avinu yang disunat pertama adalah Ismail yang langsung diberikan namanya oleh siapa? Oleh Hashem. Janganlah engkau namanya anak itu Ismail karena Tuhan telah mendengar. Itu dari arti kata daripada Ismail. Siapa yang duluan disunat? Ismail. Umur berapa? 13 tahun. Bisa dicek situ. Apakah disunat hatinya? Tidak. Disunat adalah kulit katanya. Terus kepada keturunan Yitzhak dan nanti kepada Yakov seterusnya harus 8 hari. Gitu. Jadi perjanjian sunat yang dilakukan oleh kedua anak Abraham Avinu, baik Ishak maupun Ismail dilakukan oleh mereka. Walaupun berbeda usia. Bahkan Abraham sendiri udah umur 99 tahun kalau nggak salah itu. Ya disunat. Artinya perintah sunat ini dilakukan bukan secara rohani saja, tapi secara jasmani pertamanya, perintah awalnya. Namun demikian ada dalam Taurat juga harus 2 yang disunat, yaitu sunat lahiriah dan sunat rohani. Apa namanya itu? Dalamnya kita lihat ya, kita lihat ayatnya. Soal sunat ada 2. Tunggu bentar. Bentar Bang Yosef, sebentar. Ada Yeskiel juga itu. Iya. Iya betul. Tunggu, aku bacain apa dulu ayatnya. namanya, Tunggu bentar. Bacain dulu. Yeskel, tunggu bentar. Oke. Yeskel 28. Engkau akan mati seperti oke. Yeskel 32. Tunggu bentar. Sekarang berapa yang kau? Ada yang bunyi begini, itu pas nggak Bang Bil? Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya. Yeskel 44 ayat 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang keji yang sudah-sudah. Jadi ada 2 memang, yaitu sunat hati dan juga sunat yang lahiriah. Jadi mesti 2 dilakukan begitu. Kalau cuma sunat hati doang, fungsinya sunat lahiriah. Kenapa? Semua orang yang datang di pesta sunat itu akan menjadi saksi bahwa orang ini sudah melakukan perintah Tuhan, perintah Hashem. Itu. Nah, sunat hati itu hubungannya dengan siapa? Apakah sama manusia? Bukan, hubungannya dengan Tuhan yang memeriksa hati, yang mengetahui hati kita. Itu. Jadi sunat hati adalah manusia sama manusia menjadi saksi kalau orang ini melakukan perintah Tuhan, perintah sunat. Namun sunat hati ialah hubungannya Tuhan yang memeriksa hati manusia. Begitu. Lanjut. Sebenarnya ini ya, sambil nunggu dari Kristen juga nanti. Ciri-ciri orang yang disunat hatinya, disunat kulit khatannya, dikerat kulit khatannya. Kenapa? Karena ketika dia menyunat kemaluannya, itu menunjukkan dia mengikuti perintah Tuhan, maka dia tunduk patuh hatinya kepada perintah Tuhan. Itulah maksudnya.
Kalau kita membahas salah satu ayat Al-Quran, itu ada dalam surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Maka orang itu akan selamat berjaya ketika dia membersihkan dirinya. Hatinya tuh maksudnya. Wada karus marabhi fasolla. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dijelaskan, inna hadala fis suhufil ula. Ini sudah ada di dalam suhuf-suhuf terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, itu ajarannya. Pertama, memang kita harus menyunatkan hati kita dari menyekutukan Tuhan, tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Maka ketika tadi Al-Quran menyebutkan, diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, kalau dalam konteks penerjemahan ajaran Islam, milah itu lebih banyak maknanya. Salah satu kandungan makna milah itu adalah bersunat. Nah, dalam bahasa Ibrani, brit milah, milah itu artinya ternyata orang yang disunat. Bukan sunat hati, tetapi kemaluannya Pak Martin. Nah, teman-teman Kristen berusaha mati-matian membangkang perintah sunat, padahal ayatnya tertulis jelas, di dalam Islam ketika dengan menggunakan kalimat isyarat yang lebih luas, tunduk patuh terhadap perintah sunat. Begitu. Yang anehnya, ketika Tuhannya memberikan contoh di sunat, umatnya tidak mau melakukan yang contoh Tuhannya. Itu kan aneh. Sangel wes. Iya. Boleh saya jelaskan? Pepatah lama mengatakan guru kencing Boleh nggak bersunat, saya jelaskan? murid kencing berkulup. Nanti diancam itu Aki di dalam Yesaya 2 ayat 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalamnya. Amin. Ini nubuatan yang akan datang ini. Bahwa orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota kudus Hashem. Lanjut. Ya. Boleh saya jelaskan? Silakan Pak Master. Mbak Ya. Martin. Jadi memang dalam Alkitab itu bicara dalam dua hal. Pertama secara lahiriah, seperti sunat kulub itu memang dilakukan di zaman Abraham pertama kali itu. Ya, tetapi dalam pengertian selanjutnya itu kepada bangsa-bangsa lain setelah digenapi oleh Yesus, maka maksud daripada sunat itu adalah sunat hati. Jadi membuang kulit yang lebih itu adalah membuang kelebihan yang ada dalam hati manusia. Karena kalau kita melakukan ritual saja itu belum memenuhi tujuan maksud Tuhan dalam ajarannya. Jadi kita kalau berpegang hanya pada ritual tata cara ibadah, itu kita belum sampai. Tata cara ibadah itu mengarahkan orang untuk berperilaku yang baik terhadap semua orang. Itu kuncinya. Sunat hati itu yang lebih-lebih, yang kotor, yang jahat itu dibuang. Sehingga kita baik dengan semua orang. Itu bukti orang sunat hati. Oke. Itu loh. Jadi Pak Martin, pengertian kita harus dalam konteks seperti itu, pengenapan, Pak Martin, bukan ritual. Iya Pak Martin. Kalau saya tanya kepada Anda, sunat hati itu adalah membuang keegoisan, keakuan, lalu dia mendengarkan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Anda setuju nggak kayak gitu? Betul. Ya. Betul. Nah, ketika Tuhan memerintahkan memotong kulit hatannya, itu dipotong, kemaluannya, itu diikuti atau tidak? Itu kan ritual yang sudah digenapi. Kalau dibangkang nggak disunat hatinya. Itu nggak disunat. Belum. Nggak Tadi tunduk dan patuh. menyunat hati, membuang keakuan, egois, mengikuti kemauan sendiri, tapi tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan menyunat kemaluan Pak Martin ikutin atau bantah? Kan Yesaya tadi dibacakan. Anda tidak menyunat hati Anda. Sunat lahiriah dan sunat hati kan ada di Yesaya itu. Itu. Jadi jelas Alkitab itu sempurna. Udahlah, jangan dikarang-karang. Kalau baca perjanjian lama aja nggak cukup. Perjanjian lama itu hanya gambaran, bayangan. Tapi wujud nyatanya adalah di perjanjian baru. Kalau Pak Martin melakukan sunat hati saja, sunat lahiriahnya dilakukan nggak menurut perintah Taurat? Tidak, karena itu sudah digenapi. Nah, berarti Ya, tidak disunat hatinya itu. Nggak tunduk dan patuh. Kita lakukan ibadah seperti apa? Makanya seperti yang kalian suka angkat itu Matius 7 21 23 itu gambaran seperti itu. Orang hanya melakukan ritual itu diusir. Yang hanya melakukan ritual itu tidak benar. Harusnya melakukan Ritual apa yang diajarkan ritual itu
implementasikan dalam kehidupan. Ini yang tidak dipahami banyak orang. Iya Orang Pak hanya Martin, melakukan ritual Pak agama Martin, dan itu coba tidak jangan benar. terlalu dilebarkan. Kayaknya Pak Martin yang saya tanyakan Jangan itu dia nggak dilebarkan, ini paham. bukan dilebarkan. Ini Iya, digenapi. kayaknya Anda digenapi tidak itu paham. artinya memenuhi tujuan utamanya. Pak Martin, Apa Pak arti Martin, sunat? Anda tadi sudah setuju orang yang menyunatkan hatinya, membuang keakuannya, lalu dia tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Itu Anda tadi Ya, sudah setuju. membuang Iya, keakuan kan? itu kan tidak menjati orang. Iya kan? Iya, buang Membuang semua keakuan dan itu dia tidak tunduk menjati kepada orang. perintah Yaitu Tuhan. Kasih, mengasihi. Iya kan? Itu wujud Iya. nyata dari sunat Nggak, hati. dia itu tunduk, mengasihi. dia tunduk terhadap perintah Tuhan. Anda setuju atau sepakat? Pokoknya harus mengasihi. Itu baru penggenapan dari sunat. Susah. Loh, iya, Mengasihi sesama manusia iya. itulah penggenapan dari sunat. Ah, Jadi sunat, Orang kalau yang sunat tunduk kulub itu kepada belum perintah menjadi sesama manusia. Tuhan itu termasuk menyunat hatinya atau tidak? Sunat hati itu kelakuan kita harus baik semua, Iya, semua orang. dirubah. Tadi udah sepakat. Nah, ini susahnya. Jangan ritual. Saya ini bicara penggenapannya. Kalau ritual itu agama Yahudi sudah lakukan itu. Tetapi di dalam kitab Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Bukan karangan orang Kristen, bukan. Taurat sendiri mengatakan itu di Ada Ulangan dua, 10 ayat 16. ada dua sunat harus hati. dilakukan. Sementara Baik, kamu jangan degil Pak karena Martin sekolah. hanya satu sunat melakukannya. Harus dua sunat di dalam Taurat. Enggak Sunat disuruh. lahiriah dan Taurat sunat bilang hati. sunat hati kok. Taurat mengatakan sunat hati. Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Harus Gitu. dua. Tadi kan kita bacain di dalam kitab Yeskiel. Enggak. Tidak, sunat hati itu. Yes, kita para nabi Oke, yang kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Bang, buka Bang, biar saya paham. Lalu Apakah Kejadian selanjutnya- ini bicara soal sunat hati? Kejadian yang awal ya. Kejadian kita lihat. Apakah yang dipotong itu hati atau kulit katan? Coba Kita lihat ya. dipahami pertanyaannya Pak Martin. Oke, coba Pak Martin Kita buka itu ya. membahas. Ya, Coba Pak Martin buka Kejadian 17-14. Itu yang disunat hati atau lahiriah? Itu pertama itu kepada Abraham itu baru gambaran saja, gambaran tentang Iya. Enggak, iya. pertanyaannya yang Gambarannya pertama disunat itu diperhatikan nggak, Ayat Pak? 14 tunggu dulu. yang Anda dengar pertama omongan saya disunat dulu dong. yang pertama disunat Dengar itu omongan saya dulu. nggak bisa, kamu dulu dengar Pak Kaki, dengerin. Pertama yang disunat itu dalam Torah Saya ini lebih tahu hati Anda dari atau- soal hati Alkitab, saya atau lebih tahu dari Anda. hati. tahu Ya, tapi yang tidak disunat mengerti. duluan perintah dalam Torah hati atau lahiriah. Anda lihat ya, ayat 14 itu mengatakan yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Bayangin, orang yang tidak sunat itu dilenyapkan. Itu kata-kata ayat 14 itu berarti kalau orang itu tidak berbuat yang baik, itu akan dimusnahkan, dinerakakan. Itu disunat ayat itu. apanya Pak Jadi, Martin? Dibaca yang benar. Kita baca pelan-pelan saudara-saudara. Gimana Dua orang sih? dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, bukan kulit katan hatinya nih, bukan dikerat hatinya, tapi yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi yang disunat bukan Betul. hatinya, Pak. Betul. Itu Ya, tidak betul. salah. Betul. Bukan hatinya di Tetapi situ, Pak. Di dalam Taurat baca di Tidak dalam ada kitab kata Taurat juga. hati di situ. Kitab Taurat mengatakan sunat hatimu supaya kamu jangan degil. Ya? Iya, tapi Sunat pertama hatimu perintah supaya sunat jangan itu, degil. Itu perintah Taurat Dulu, sunat Pak, itu bukan pertama sunat hati. ialah fisik, lahiriah, bukan hati dulu. Tuh, sunat hati itu ada di kitab Nyambung Keluaran. makanya itu. Astaga, kita lihat ya. Kita Yang lihat dibahas sequences-nya, apa? kita lihat sequences-nya atau tahapan tentang sunat. Pertama di kitab Kejadian, sunat itu benar fisik ya, badan yang disunat dengan kata kulit katan. Kulit apa sini? Mengkerat kulit Mengkerat. katanya, bukan mengkerat hatinya, ya. Oke, itu yang pertama. Mengkerat katan. Kedua, ya, di mana kita Itu menemukan apa kata, di mana kita menemukan kata sunat hati, ya, lihat. Ya. Sunat hati pertama itu kita temukan di dalam tahapan terakhir dari Torah, yaitu kitab Ulangan. Yang pertama, kitab Kejadian yang pertama ya, kitab Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya
baik sunat lahiriah, sunat kulit kata yang pertama diperintahkan, dan maupun yang kedua yaitu di kitab Ulangan, hatinya itu harus dua-duanya dilakukan. Begitu tahapannya. Lanjut. Kita paham, Pak. Seperti pada waktu jam perjanjian lama, orang kan berkiblat ke Yerusalem, harus ke bait suci di Yerusalem. Tapi setelah penggenapan itu tidak dilakukan karena pada tahun 70 bait sucinya di Yerusalem sudah dirobohkan. Ya, lalu Yesus mengatakan rombak bait Allah itu dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Itu dalam pengertian rohani. 3 hari itu kebangkitan Yesus, bahwa semua sudah digenapi, bukan lagi pakai bait suci. Kiblat bait suci itu sudah tidak ada. Itu tahun 70 sudah hilang. Diganti oleh gereja. Jangan mengadakan pembicaraan sunat. Pak Martin ini. Ya. Pak Martin ini kau nggak nyambung ya. Perjanjian lama itu Kenapa kemana-mana ini? Bahasa apa? Kok melebar kemana-mana, Pak? Fokus pertanyaannya Pak Martin, jangan kemana-mana, capek, saya dengernya aja capek. Iya, ini loh. sunat. Teman-teman, Supaya kalian tahu bahwa sunat lahiriah itu baru ritual. Sunat kuluk itu baru ritual. Sequences atau tahapan sunat itu kita adalah ketahui kelakuan dari kita. kitab yang pertama dari Torah, yaitu kitab Bereshit, kitab Kejadian 17 tadi. Hendaklah engkau mengkerat kulit katanya, bukan kulit hatinya. Itu baru di tahapan Torah yang terakhir, yaitu kitab Ulangan, baru situ bicara soal sunat hati. Artinya sunat fisik harus dilakukan dulu, karena itu yang menjadi saksi daripada sunat fisik ialah orang-orang yang datang. Kenapa? Orang ini telah melakukan perintah Tuhan dengan bersunat. Pada perintah Tuhan harus bersunat. Itu saksinya orang-orang. Nah, bagaimana dengan sunat hati? Siapa saksinya? Kita tidak bisa menjadi saksi sebagai manusia. Yang menjadi saksi kita bersunat hati ialah Tuhan itu sendiri yang melihat jauh ke dalam hati kita. Begitu tahapan sunat Pak Martin. Iya. Jadi ada sunat hati dan sunat lahiriah, itu perjanjian lama. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Sunat hati belakangan, ada sunat lahiriah, ada sunat hati. Jangan dibalik. Iya, artinya begini, bahwa ajaran Tuhan itu merubah kelakuan kita, bukan melakukan ritual saja. Seperti ibadah di gereja misalnya, itu tidak cukup. Kalau orang Kristen tidak merubah sikapnya dalam hubungan dengan sesamanya, itu tidak cukup. Makanya ajaran di gereja. Apaan sih Pak Martin? Kemana-mana? Apa hubungannya dengan gereja? Sunat hati itu tidak menjati orang. Tahu, tidak tahu buktinya. Lalu jawabannya inti istilahnya adalah kasih, mengasihi. Jangan Pak. Setelah orang sunat hati itu mengasihi, tidak menjahati. Itu maksudnya. Nah ini supaya saudara-saudara itu mengerti ajaran Kristen itu. Kok kami yang ngerti Pak? Itu bukan harus itu wujud Pak. nyata dalam kelakuan tiap hari dalam hubungan dengan sesama manusia. Itulah ajaran Kristen yang digenapi. Makanya dia sama Zuma dia memang mati kutu dan Pak Martin, Aki masuk Aki. pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber lawan diskusinya Pak Martin. Yang Pak Martin. ditanya apa, jawab apa. Lanjut Bang Willy. Ayo yang dijawab apa. Jadi akhirnya Martin sudah mengakui bahwa sunat, baik sunat lahiriah dan sunat hati itu perlu. Ya, ada 2. Karena dalam Torah, dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian 17 yang merupakan tahapan yang pertama atau susunan yang pertama, perintah sunat itu yang dikerat bukan hati, tapi kulit katanya, nonotnya. Anehnya itu dalam Al-Quran tidak bicara sunat. Bagaimana kalian bicara soal sunat? Aduh, saya nggak tahu kalau Quran. Kalau Quran saya nggak tahu. Udah dijelaskan udah dijelaskan Bang Juma kan tadi. Sudah dijelaskan, nggak ngerti aja Anda. Al-Quran sendiri tidak Mana bicara mau sunat. diskusi nyambung. Sebentar, ini yang bahas Al-Quran dari tadi siapa sih? Setahu saya yang dibahas Bible ini, Perjanjian Lama. Pak Martin. Tadi udah dibahas Bang tadi Juma. sama Bang Juma. Jadi Pak Martin itu otaknya terbalik, guys. Dia mengatakan tadi yang disunat hati dulu, baru kulit katan. Padahal tahapan Torah Nggak itu nyambung. tahapan Torah itu kitab Kejadian yang disunat pertama itu kulit katan. Bentar. Baru di Ulangan Saya ya. tangkap begini Bang Yosef. Yang ditanyakan Bang Yosef itu apa? Terus dia membahas tentang sunat hati. Apa pautnya? Kan ditanyakan apakah sunat Anda sudah sunat kulub atau tidak? Tadi ya saya mendengarkan seperti itu. Nah, Pak Martin mana ke sunat hati? Apa pautannya coba?
Itu gini aja, kan pemaparan sudah tuntas dari tadi. Nah sekarang Pak Martin itu merasa tergelitik dengan Islam. Sekarang begini Pak Martin, kalau tadi juga sudah ditanyakan sebenarnya, kalau umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Pak Martin. Nah, harus taat pada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ngomong sunat, kenapa kalian itu? Loh, Kobas. Nabi kami mengajarkan, mencontohkan sampai cucunya itu juga disunat ketika usia 8 hari. Enggak, ketika kami umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Siapa cucunya yang disunat 8 hari ada? Ada Hasan Hussein itu. Cucunya. Oh, kok bisa 8 hari ya Ki? Sama kayak Ya memang Jangan Israel di dalam Islam aturannya memang lebih bagusnya itu adalah ketika usia 8 hari, 1 minggu dari kelahiran. 7 hari. Ada dalilnya itu, Abi? Ada. Ada dalilnya nggak? Ada hadisnya, di hadisnya Coba Rasulullah. dibacakan saya jadi penasaran. Rasulullah menghitan cucunya itu ketika usia, aku harus buka dalilnya. Seperti itulah ya. Gak apa-apa, bentar saya cari. Dengan akikah, bersamaan dengan akikah. Ya, Nah, akikah. sebenarnya ini juga sama dengan Yesus. Ketika dia genap usianya 8 hari, maka dibawa dia ke rumah Tuhan untuk disunatkan. Kita buka ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama. Nah, usia 8 hari itu disunatkan dan diberi namanya tuh dilegalkan. Nah, kan gitu, dinamai Yesus gitu kan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesus diakikahin setelah 7 hari, disunat, lalu dia diserahkan kepada Tuhan, diakikahin dengan cara memotong burung tekukur atau merpati. Kalau di Islam usia 8 hari disunat, potongnya kambing, laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, itu akikah. Begitu Pak Martin, aturannya di dalam Islam. Saya baru tahu nih ada Islam, ada hadis mengatakan bahwa cucunya Nabi Muhammad itu umur 8 hari, which is itu sama dengan perintah Hashem kepada Abraham, kepada keturunannya yang setelahnya itu Ishak dan Yakov, Israel, dan sampai sekarang. Ada juga Bang Piri riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu dikhitan kakeknya di hari ke-7, lalu diberi nama Muhammad. Ada juga itu riwayatnya. Jadi seperti itu. Makanya dari tadi untuk Kristen ketika umat Islam menjalankan syariat sunat, apa yang masalah untuk Kristen? Gitu loh yang tadi kita bahas kan. Nah, Dia bilang harus tidak ikut ada yang Quran salah. lagi. Sementara di dalam kitab dia ada, tapi nggak dia ikutin, dia nggak salah. Pas kita salah. Lupa kali beliau lupa kali ayat itu, Kejadian 17, lupa. Iya, udah jelas dalam kejadian kitab lah perjanjian. Kalau lama diributin tuh. sunat, saya mau nanya Bang Billy, ada nggak riwayat dalam perjanjian Torah menyebutkan Musa dikhitan? Ada tidak? Secara eksplisit Musa dikhitan. Ya, di dalam Torah itu ada hints-nya. Jadi dikatakan maka ibunya melihat dia sempurna. Apa sempurna? Ya, sempurna apa? Bahwa dia lahir sudah dalam keadaan sunat. Gitu. Disunat. Ada beberapa nabi-nabi yang lahir sudah bersunat. Kalau Adam memang sudah dibuat memang sudah bersunat. Sudah begitu, sudah nggak ada kulit katanya dia berbuat Adam. Baru ada Moshe, Noah juga Nuh tidak bersunat, sudah sunat lari lahir. Oh, ada juga ya Saya gitu dulu ya. ya ini karena HP-nya udah lowbat nih ya. Iya, Maaf aja nih. Jadi tidak tertulis bukan berarti tidak mengerjakan. Intinya seperti itu kan Bang Billy? Iya, Torah selalu di dalam Torah itu banyak hints, petunjuk-petunjuk. Nah, yang hanya mengerti ini orang Yahudi, celakanya itu. Nah,
Jadi ada kalimat. Tafsirnya. Ya, maka ibunya melihat bahwa Musa ini sempurna dulu. Apanya sempurna? Para hakam, para ulama menjelaskan bahwa yang disebut sempurna itu karena tamim ya. Tamim artinya apa? Karena dia itu lahir dalam keadaan sunat begitu. Ini dia Bang Billy. Rasulullah menghitan Al-Hasan dan Al-Husain pada hari ke-7 setelah kelahiran keduanya. Al-Badrul Munir. Oke. Catatnya. Bacakan Bah, teksnya Bah. Udah. Itu dia. Oh, udah itu. Udah itu dia. Gedean Ustadz Alif nih. Besarkan host. Ajaran Papi mana, Dek? Nih, Ajaran. di sini dijelaskan ada aturannya disunahkan itu ayuh tanu, yaitu menghitan pada hari ke-7 ya, di luar dari hari kelahiran, berarti kan ke-8. Di anahu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khotana telah menghitan siapa? Al Hasan wal Husain, kedua cucunya namanya Hasan dan Husain. Yauma sabiu pada hari ke-7 min waladitihima, dari kelahiran kedua tersebut. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini dalam sebuah hadisnya kisah Rasulullah. Ini ada sih di terjemahan, kita baca aja ya. Disunahkan menghitan pada hari ke-7 kelahirannya selain hari kelahirannya gitu kan. Jadi berarti dihitung dari besok gitu loh. Nah kan, karena baginda Nabi SAW menghitan Sayyidina Hasan dan Husain pada hari ke-7. Oh, ini ada terjemah kita kan ya, kelahirannya gitu. Ada di sini riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Jadi begitu kisahnya. Tapi ini di dalam Islam ada aturannya begitu. Nah, memang ada batasan nanti waktu toleransi untuk menghitan. Kenapa? Karena nanti praktek wajib ibadah ketika akil balik, kemarin sudah kita bahas temanya. Maka sebelum itu kan ada di Islam itu kan ada yang dihitan usia 2 tahun. Anak saya kemarin tuh usia 2 bulan tuh. Sekarang ini belum kering luka hitannya. Karena masih ada waktu jenjang yang agak jauh gitu ke masalah nanti dia wajib ibadah. Karena ketika nanti dia sudah wajib sholat, aturan sholat, maka sudah harus suci posisinya gitu. Biasa kalau masih kecil cepat itu Aki sembuhnya. Iya. Ya, biasanya Rabi Yosef Misrafi di dalam sebuah ceramahnya mengatakan ya bahwa diketemukan umur 8 hari itu vitamin K-nya itu lebih 110. Jadi dia cepat sembuh, misalnya dia sakit cepat sembuh, luka cepat sembuh. Gitu. Dan nggak perlu dijahit kan? Kalau Pak Martin usia segini disunat, lukanya sembuhnya nanti dikubur. Kampak. Tapi sebenarnya Pak Martin ya jaga-jaga aja ya, kita nggak tahu namanya umur ya. Shalom amit-amit ya. Kalau misalnya diambil dari bumi ini, paling tidak sudah dalam keadaan sunat Pak Martin, karena di dalam perintah di dalam Alkitab ya harus disunat gitu Pak Martin. Iya, kita membahas sunat ya Bang Bil ya. Saya itu waktu lahir itu kulub saya itu sudah rasa disunat kata mama saya, dan itu fotonya ada ya. Dan waktu itu juga umur berapa hari ya, 1 mingguan gitu, cuman dibersihin aja kotorannya seperti itu. Jadi kulubnya itu udah dipotong dari lahir. Tapi kamu masih ke gereja apa gimana? Iyalah, pedoman saya kan beribadah. Walaupun ngapain di gereja? Ya? Gereja ngapain? Memuji-muliakan nama Tuhan lah. Masa joget-joget saja. Ya, Tuhan yang mana yang disembah? Kalau menurut dunia itu Yesus. Kalau saya Adonai. Saya tidak menyembah Yesus. Nah, terus ngapain ke gereja? Di gereja kan semua menyembah Yesus, gimana sih? Nggak apa-apa, yang tidak menyembah Yesus, yang tidak menyembah Yesus, biar menimpa ilmu gitu. Gini, di agama Abrahamik ya, yang tidak menyembah Yesus di rumah ibadahnya cuman Yahudi sama Islam. Kalau yang namanya gereja pasti Yesus.
Kalau gereja ya, makanya saksi Yehova nggak pernah menyebut tempat ibadahnya gereja, nggak pernah mereka. Mereka menyebutnya ada sebutan mereka tuh. Bukan, bukan dia nggak mau disebut gereja. Nah makanya kalau kamu masuk dalam gereja, kalau kamu masuk gereja berarti kamu masih ada Yesusnya, masih berbau-bau Yesus. Bang Billy, izin bertanya, apakah agama Kristen ini dimasukkan ke dalam Abrahamik atau bukan menurut Yahudi? Ya kalau dari kan Abraham itu perjanjian diikat antara Tuhan dengan Abraham lewat sunat. Jadi orang-orang yang mengikat perjanjian masuk ke dalam perjanjian Abraham itu pasti melakukan sunat. Ismail melakukan sunat, Ishak, Yakub melakukan sunat. Jadi masuk ke dalam perjanjian Abraham gitu. Kalau teman-teman Kristen, aduh bingung juga nggak masuk itu kayaknya. Bingung juga saya karena kayak tadi tuh Pak Martin Ale, dia nggak bersunat khatan mereka, cuma hatinya doang. Iya, masa Jadi tidak bisa diselip artinya dia tidak bisa diselipkan antara agama Abrahamik ya. Bisa kalau mereka bertobat, meninggalkan Yesus sebagai Tuhannya dan melakukan perintah. Iya, karena Tuhan itu bukan Yesus sejatinya. Kita bisa nariknya tuh dari sini juga sih. Abrahamik itu kan berkaitan dengan agama pewahyuan, yang Tuhan menurunkan wahyunya kepada hambanya yang dipilih, yang menjadi seorang nabi dan menjadi utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di muka bumi. Kan gitu. Tuhan tetap pada posisinya. Kalau ada ajaran Tuhannya yang turun ke bumi, ya itu udah beda. Keluar dari konsep agama pewahyuan. Karena Tuhannya tuh sendiri yang turun ke bumi. Itu beda. Nggak sama berarti. Itu kenapa begitu Akhi? Karena terjemahan Yesaya 63 itu bukan seorang duta atau utusan, tapi Tuhanlah sendiri yang turun menyelamatkan mereka. Padahal di situ umalah panaf itu satu malaikat dikirim untuk menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Dalam hal ini konteksnya Yehuda. Dari situ. Bang Bil mau tanya. Tapi kita punya ini ya dari ensiklopedia dunia ya. Artinya dia tidak memihak kepada satu keyakinan lah di sini. Jadi konsep tentang Tuhan ke bumi, lahir, lalu dia tumbuh, menderita, bangkit dan seterusnya, itu konsep agama bumi. Bukan tentang konsep agama pewahyuan, bukan Abrahamik, bukan. Itu yang lahir dari bumi, kan gitu. Karena apa? Karena banyak karena kan di situ banyak persamaan tentang konsep bahwa Tuhan itu turun ke bumi, dia lahir, menderita dan bangkit. Itu konsep agama bumi yang dibuat oleh manusia, konsep agama dewa-dewa. Itu kan kita buka nih. Kelompok dewa, karena banyak kelompok disebutnya juga kan. Dewa-dewa yang lahir, terus dia tumbuh, mati dengan menderita, terjadinya gerhana atau gempa, lalu dia bangkit pada hari ketiga, itu konsep agama bumi, dan banyak contoh dewa-dewanya, sudah ada peristiwanya dari dulu. Disebut sebagai agama bumi. Ini nih kalau kita buka kan. Ini tidak menyinggung satu agama ya, ini tidak menyinggung satu agama. Bahkan di sini tidak ada kekristenan sama sekali. Dewa yang mati dan bangkit kembali dalam ensiklopedia kan gini. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsep untuk mengklasifikasikan sejumlah tuhan, dewa atau dewa dalam mitologi atau agama bumi. Jadi dalam konsep agama bumi yang mengalami satu kelahiran, mati dengan menderita, munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam gaib atau alam maut, kan gitu nanti kan. Setelah kematian dan setelah itu lahir kembali dalam sensasi simbolik maupun literal. Ada contoh dewa-dewanya di sini. Yang di atas contoh dewa itu adalah tersebut antaranya ada Osiris, Adonis, Tammuz, Zalmoxis. Banyak contoh-contohnya di sini. Jadi konsep seperti ini dewa-dewanya gitu. Jadi bukan agama pewahyuan, bukan dari sang pencipta. Memang agama yang dibuat, konsep keyakinan yang dibuat oleh manusia.
Host, sapa dulu tamunya, host. Bah, ngeri kali aku kalau udah ada Boruni ini. Habis lagi otennya. Kemit, sorry. Selamat sore Boruni, selamat sore. Kemit lagi. Ada Boruni. Ya, selamat sore Bang, selamat sore. Ya, selamat sore. Semuanya ya, sehat. Sehat Boruni. Ya, sehat. Langsung mute ada Boruni ya, memang ada magnet kuat ini Boruni sepertinya nih. Ya, saya kan diundang. Begini, benar itu yang disampaikan teman yang siapa ini tadi ya, 02 ya. Jadi sebenarnya gini, saya nggak bisa terima itu mengenai kalau sempat Tuhan itu mati 3 hari. Tentu peradaban kita sekarang tidak ada ya, itu aja. 1 jam aja manusia itu nggak bisa nafas, pasti udah metong kan begitu, ya. Jadi kalau ada pun mungkin ada seseorang yang bisa berenang, menahan nafas 1 jam 2 jam, ya itu rasa udah pelatihan yang luar biasa lah ya. Tapi kalau menurutku Tuhan sampai metong itu nggak benar lah. Bahkan dari selangkangan itu nggak benar gitu. Wow. Makanya ini kan saya tanya langsung gitu. Karena apa? Sebelum saya ikut perdiskusian ini, saya sudah menikmati kebersamaan dengan Yesus secara fisik begitu. Saya boleh rasakan pengayoman pemeliharaan Dia gitu. Ya, jadi kenapa ada sampai stigma yang mengatakan Yesus itu adalah YHWH, Yesus itu lahir dan disiksa baru jadi Tuhan, atau dia metong? Nah, ini nggak bisa saya terima, kan begitu. Jadi simpang siur daripada revisi dari pengkanonan yang ada di Vatikan. Nah, ini menjadi bahan dasar loh, sehingga jangan kita sampai disihir yang mengatakan ini bukunya Tuhan. Tidak, di situ aja jelas tertera Matius, Markus, Lukas, Musa, tulisan Musa itu Kejadian sampai Ulangan begitu. Nabi-nabi, kan itu dia. Jadi kenapa mereka ini jadi dikatakan Tuhan? Tapi kalau dikatakan mereka ini berspiritual, bisa saja. Tapi kan sudah ada campur tangan daripada pengkanonan itu tadi, perevisian oleh bapak-bapak gereja yang manfaatkan atas nama Tuhan untuk income. Berat. Keren Boruni, luar biasa. Lanjut Boruni. Income. Kok di mute Boruni? Benar, income. Karena apa ya? Ini nggak usah dulu kita pakai logika. Memang Tuhan itu nggak bisa kita logika. Tapi ingat, logika kita akan lebih dicerahkan daripada tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Bukan berarti logika kita itu dilumpuhkan begitu, sehingga imani saja. Nggak bisa dong. Assalamualaikum. Saya kan sedang memuliakan Yesus. Bang Suma, Bang Alif, dan semua teman-teman dan para pemirsa. Ya. Ini dari Muslim apa Di sini hotel ada ini? yang, maaf ya, saya numpang ya, begini ya, ada yang typing, kau aja nggak punya. Enggak, itu IWG. Tidak hadir di gereja, ngapain saya ke gereja? Jadi begini, ya, Muhammad itu sedih ayat-ayat didustakan, Al-An'am 3334. Ya, kenapa dikumpulkan tuh sama Umar dan Utsman? Muhammad itu mentuhankan Yesus. Apaan sih narasinya? Muhammad itu mentuhankan Isa al-Masih. Islam itu Udah, jangan yang enggak. Yang gini. Kamu mau Kalau mau narasi yang betul. Abah diam dulu Abah, biar saya tahan Abah. Tenang dulu Abah. IWG, kamu mau diskusi atau berpolemik? Kalau enggak saya turunkan. Itu aja. Pilihanmu ada 2, mau diskusi atau berpolemik? Diskusi boleh. Pilihanmu 2, ya. Oke, diskusi. Saya jawab pertanyaan dulu ini. Itu beserta buktinya ya. Tunjukkan datanya ya, oke? Ya. Dan bernarasi liar. Oke, kalau begitu lanjut. Ya, saya menjawab pernyataan Boruni. Ya. Saya tampilkan datanya juga ya. Ya, Allah di dalam Quran itu Isa al-Masih ya.
Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan. Quran surah Ibrahim 24. Allah yang memberi kepastian tentang hari Sabtu. An-Nahl 124. Ya, sama seperti Matius tuh, Matius 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa kamu bilang? Allah adalah apa gitu? Ya, Allah yang bersyafaat atau bersyalawat. Itu sama seperti Yohanes 17. Ya. Tunjukkan datanya. Ya, itu datanya saya bacain itu. Ya, ternyata Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa Al-Masih sebagai Allah. Ini modal diskusi apaan kayak gini, Oten? Aduh, Buang, nggak ada ilmunya. Ya, udah dibawa aja kamu. Apa kamu membuat tuduhan tuh yang nggak masuk akal loh. Udah dibawa aja. Darurat layar aja kamu di bawah. Darurat layar. Pakai jempol kaki. Udah dibawa aja YBG ya. Nggak ada kelak dia. IBG, TG nggak ada yang beret. Ya, sama kayak aki-aki tadi itu. Iya, sebelah IBG sama ITG ini kan beda orang, tapi 11-12 loh. Iya. 11-12. tidak ada satupun di dalam Al-Quran memerintahkan menuhankan Nabi Isa. Justru ancaman yang ada itu jelas. Al-Maidah ayat 17, ayat 72, ayat 73 itu menyapu bersih dalam ajaran Islam ketika orang menuhankan Nabi Isa. Tempat kembalinya juga di neraka. Itu di dalam ajaran Islam. Yang ada justru Al-Quran menasehati orang-orang yang menuhankan utusan Tuhan. Kamu itu sudah berlebihan dalam beragama. Tiba-tiba naik berpolemik seenaknya, lompat sana lompat sini. Nggak kayak gitu cara diskusinya, kawan. Ini si Boruni Yesus ini harusnya kalau berdiskusi bukan di sini ranahmu. Harusnya kau berdiskusi ke ranah orang Kristen. Nah, jadi kau menjelaskan tentang Ya udah di sini aja nggak apa-apa. nggak nyambung. Wih, wow. Nah, nggak apa-apa Jadi di sini ini juga aja. banyak Kristen kok. Banyak di sini juga banyak Kristen di sini. Di bawah itu banyak Kristen. Iya, kau masuk ke roomnya yang betul-betul dia Kristen. Di sini sama aja kau bukan menasehati. Di sini mau berdiskusi bukan menasehati, paham? Loh, ngapain kau di sini berdiskusi atau naik? Ya, banyak di sini ruang Kristen. Kau pikir lintas Islam agama. semua ini? Ruang lintas agama apa aja Kalau bisa nggak suka ya bicara. turun aja, udah ikut aja. enggak. Kalau Borunijis ini harusnya dia berdiskusi antara misalnya kayak HKBP, Katolik, Protestan. Kita to the point aja. Kau mau diskusi atau enggak? Banyak di sini Kristen yang mau diskusi, bukan hanya tahu. Kalau nggak Jadi kutanya lah dulu kau Borunijis, apalah nama gereja? Pasti kau nggak bisa mengatakan. Apalah nama gereja kau? Ngapain aku ke kandang domba itu? Ngapain? nanya Yesus gereja, nggak ada di gak situ. jelas kamu Ada. tuh. Karena memang Tanya gereja buat apa? gerejamu nggak diakui di Indonesia. Sabar, Master. Gereja Borunijis ini nggak diakui di Indonesia. Yesus tidak mengakuinya. Makanya kalau Kristen ini banyak sekte-sektenya, sekte-sekte yang nggak jelas. Jangan cerita sekte kau. Sekarang gini, diakui Yesus ya kau, itu aja. Jadi akui lah. Cerita seperti itu. Diakui lah. Mana kamu diakui? Masih kau angkat-angkatkan gereja dan kekayaan. Aduh, kekayaan. Heping do mengatur negara harus kaya, selagi hidup harus kaya. Apa pula lah kau? Kalau kau nggak kaya, nggak bisa Berbahagialah kau orang membantu miskin karena orang. mereka yang punya kerajaan sorga. Loh, itulah bodohnya kau. Memang bodoh lah kau orangnya. Kenapa aku bilang bodoh? Selama di bumi ini harus kaya, tidak boleh miskin. Kalau kau miskin karena kau Udah, malas berarti kerja. kau bukan pengikut Yesus. Loh, pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus kau. Disitulah kau sesatnya kau. Sesat kali kau. Karena kau Hidup masuk di dalam bumi ini kandang harus kaya. penjara.
Ya terserah, berarti kau ajaran si Billy. Ajaran apa? Saya mencari uang banyak-banyak supaya saya bisa membutuhi keluarga saya, orang lain, membantu orang. Kalau kamu miskin gimana kita mau beribadah? Jangan kau bilang, orang sana pun dikerjakannya. Disitulah itu. Nggak usah kau cara mikir, berpikirmu sempit. kau pamer-pamer cari duit untuk makan ini dan itu. Kucing pun dikerjakan itu cari makan sama burung. Wah, jadi harus kaya. Pokoknya kalau nggak ada kau, semua berarti kau menjauhimu. Yesus kau. Kucing sama tikus. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian pun yang di sini, yang Islam, yang mulai Kristen, yang menjadi jangan Tuhanmu. berpikir, terus kau berpikir di akhirat. Jadi kamu kalau mau ke akhirat mati aja sekarang udah. Ngapain aku mati? Justru kau yang mau mati. Mindset kalian itu perlu dirubah. Hidup ini harus kaya. Biar tahu. Cari uang yang banyak. Jadi orang pun menghargai kau. Udah, makanlah doda itu biar kaya raya Makan doda. Kau makan teni babi. Pupu itu. Itu. Jadi babi kau makannya Bur Yesus? Makan babinya kau? Makan lah. Kau lucu. Ku makan. Taiknya kau makan? Ku makan. Oh, pantas matem. Ya iyalah, pupuk itu. Tahu kau kebunku pakai tai babi tuh. Ada itu 6 hektar pakai tai babi biar tahu kau. Makanya coba. Yang ku bilang itu jangan sepele kau. Harus waras kau Buri Yesus. Kau udah salah jalan kau. Sektemu sudah nggak jelas lagi tuh. Iri, sombong. Kenapa pekol aku di rumah Islam? Kalau kita itu perlu sombong kepada orang yang sombong itu harus ya. Semua yang nonton di sini orang sombong harus sombong. Lu jangan mau dipijak-pijak sama orang sombong. Master, tahan dulu Master. Ini mama versi mama ini. Belum kelar ini mereka. Tenang. Enggak, saya yang herannya si Burung Yesus ini nggak ada terdaftar gerejanya. Gimana kau bisa berkhotbah kau nggak ada gereja kau? Itu loh. Kau bilang pula emangnya Yesus itu nggak mati kau bilang. Ya memang nggak mati Yesus itu. Maksudku emangnya disuruh Yesus bikin gereja? Lah. Imat kau nggak tahu nggak kau baca semua Alkitab yang tertulis. Alkitabmu pun kau baca sendirinya pula iyalah. Kau tulis sendiri, kau baca sendiri iyalah. Inilah buktinya Tuhanmu manusia harus punya wasiat tercatat ya kan? Kau memang karena korban sakit hatinya kau dari gereja lain. Jadi yang benar yang mana sih ini? Yang Tritunggal kah apa Burung Yesus ini? Yang benar yang mana ini? Kalau saya Tritunggal. Saya Tritunggal. Yang benar yang mana? Kalau saya walaupun saya Protestan, saya memang pindah ke Protestan karena saya memang menikah dengan suami saya. Jadi sebenarnya yang benar itu saya akui aja ya. Agama Kristen yang paling benar itu sebenarnya, walaupun saya Protestan itu Katolik. Katoliklah yang benar sebenarnya. Kalau kami Protestan, iya dengar loh. Kami Protestan. Dengar. Loh, ya udahlah ke Katolik lah kau diskusi. Loh, saya mau pindah Katolik saya ini, saya nggak mau lagi Protestan. Ya udah pindah aja kok ribet kali kau. Nanti bentar lagi aku mau masuk. Katolik yang benar. Sekte-sektenya. Kenapa nggak KKBP aja kak? KKBP. Ya saya HKBP sekarang. Cuma HKBP, walaupun saya HKBP, nggak separah si Burni Yesus ini, nggak jelas ajarannya. Kalau orang-orang ini kayak Burni Yesus ini, adat pun nggak penting sama ini. Ini anti adat orang ini. Ulos kayak kami orang Batak, ulos dibakari orang ini, dibakari. Nggak jelas sama orang ini. Buktikan kalau salah, buktikan. Lebar ke sana. Kita diskusi Bible bukan adat Batak. Iya. Biar aja. Ada hubungannya itu. Kalau ajaran kau, ajaran agama kau itu anti adat. Kita sebagai orang Batak harus menghargai adat. Kalau di gereja kau nggak menghargai adat dirimu. Itu loh adat istiadat. Kalian bakarnya ulus. Kalau di HKBP tidak, tetap menghargai adat. Nggak parah-parah banget lah. Kalau di gerejanya si Burung Yesus ini dibakari apa? Kudus. Ngeri orang ini. Kau bukan pengikut Yesus, kau itu leluhur. Leluhur, iyalah. Leluhurku tetap saya hargai. Kan jemaat iblis kau. Berarti kau bukan Batak kau. Siapa namanya di Batak tuanya si Belegu? Siapa? Si Belegu apa namanya?
Parmalim lah bang, janganlah parmalim ya. Belenggu. Bukan. Udah. Jangan bang. Lebih salut lagi aku nengok permalim daripada kau. Parmalim lah bang, itulah yang sah. Kalau permalim itu nggak mau dia menyinggung agama lain. Dia Ya dengan udah, diri ini kan sendiri aja. diskusi, ada kesempatan, manfaatkan. Betul Boroni, betul. Cuma kau murni Yesus, kau salah menempatkan cara komal kau jadi bahan tertawaan sama Islam. Jadi Islam itu ketawa nengok kau. ketawa orang, mau telanjang orang, kebakaran semuanya, nggak ada urus itu, orang urus. Siapa yang mau, siapa yang diri mau. kau di situ. Macam menjual diri kau di situ. menyimak loh. Kami menyimak dengan seksama loh ini. Jangan kau bilang kami tertawakan. Kayak mana ini, siapa ini Tertunggal ini? Ya, di hati kita. Diskusi. Kita mana tahu. Nggak ada ketawa. Kita nggak tahu apa di dalam hati kalian, pas kita ketawa kalian nengok kami nih, Jadi ini saya tahu diri nih. Kan yang indah, yang Kita diskusi lihat. dia mereka ketawa, kenapa rupanya? Bagus ini. Emangnya kamu tahu isi hati orang, Mbak Enis? Emang kamu tahu isi hati orang? Saya ilmu psikolognya tinggi, sekarang saya sarjana psikolog. Iya, Pak. Aku kalau aku ketawa, kedengaran aku mute. Nggak ada ketawa aku dari tadi. Iya loh. Iya, ketawa gini. Sudah saya bilang. Kalau ketawa aku, nyi, begitu. Kekristenan ini sudah ini sebenarnya di Katolik itulah sebenarnya yang benar. Kuakui ya. Dasarnya apa? Kalau saya ciumlah patung itu. Ya cium patung itu. Lihatlah patung itu. Nggak ada bawa temannya sudah. Nggak mau. Ayo duel. Enggak terlalu parah, enggak seperti ajaran kau sebenarnya. Walaupun HKBP Protestan tidak separah itu, tetap masih di Kau alur yang punya basic Bible enggak? kalau ajaran kau ada. Tahu kau yang Islam yang membubarkan agama itu ya kayak gereja kau yang kau bikin gerejamu di rumah. Orang berisik dengar gereja kau tuh, makanya dibubarkan. Tuhan Yesus tolong. Lah, iya, yang benarnya itu sebenarnya. Saya kan berbicaranya objektif saya. Sebenarnya kalau kalian tuh buat gereja ya mengganggu. Yang cerdas dulu lah diskusinya. Yang cerdasnya di situ. Makanya saya bilang, Borni Yesus, jangan kau buat gereja di rumahmu. Kau bikin gereja satu. Kau Yesus jelas mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Sempat aku membangun 3 orang tumpur. Host ini mau dilanjut gimana, Host? Besarin host biar ada edukasinya. Iya. Oke, di sini ada dikatakan Anoki Hasim Eloeka asal kami Islam Tawadim. Lo iya leka erim akrim alpanai. Lo taseleka, lihat. Lo taseleka apa? Nah, bahasa apa itu? Aku nggak ngerti aku itu. Bahasa Ibrani itu ya? Temuna. Apa artinya? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Patung fekol temuna serta gambar ikon apapun nggak boleh. Tuh. Oh gitu. Begitu. Jadi kalau misalnya Katolik, ya mereka di dalam gereja ada patung Yesus, terutama patungnya. Iya. Terus kami Protestan mengenal Yesus itu dari Katolik. Jelas itu. Ya, tapi bertentangan dengan Taurat ini. Vesel itu patung. Pokoknya kami itu Protestan. Kalau ada di sini Protestan yang menonton, itu harus mengakui. Kita Protestan yang ada di sini, kalau ada yang menonton ya, kita mengenal Yesus itu dari Katolik. Titik. Ya. Jadi jangan ini. Jadi nih si Borni Yesus ini mengenal Yesus itu kau karena kau pernah mengenal namanya gereja Katolik. Kalau nggak ada gereja Katolik, kita nggak kenal. Biar tahu Borni Yesus. Kau buat lagi sekte, udah ada sekte, kau bikin lagi sekte. Tahap apa sekte-sektemu tuh? Nggak jelas. Mana nih mah? Jadi nggak jelas. Aku aja sebagai Kristen nggak suka saya lihat yang sekte-sekte baru itu. Adalah namanya. Semuanya samamu, kok ocop, bikin pendirian. Kalian itu apa? Suka membuat nama-nama baru? Adalah kalian buat nama. Siapa rupanya bikin nama baru? Apalah, terserah. Banyak lah. Yang lain itu, kalau saya enggak, pimpinanku Yesus tadi pagi siapa itu? Kau mempermalukan Kristen, kau tuh menjelekkan Kristen.
siapa pimpinanmu Boruni, katanya kan si Edi. Siapa pimpinanmu Boruni? Yesus. Ya penjara katanya Yesus bilang. Kamu umatmu aja Boruni Yesus cuma 3 orang. Gimana ya kau? Umatmu cuma 3 orang. Main umatku, nggak ada umatku, capek. Kau pendetanya kau pula umatnya. Kau pula ngasih persembahan. Pendeta muncul yang bilang aku pendeta, nggak ada pendeta. Udah aku bilang kayak gereja-gereja kalian itu banyak yang jadi bisnis pendeta itu Buddha, itu pendeta. Sebenarnya di gereja kalian yang perpuluhan Borni Yesus. Kalau di Katolik sama apa tidak ada perpuluhan ya. HKBP, ingat kalian ya. HKBP Katolik tidak ada perpuluhan. Perpuluhan nggak boleh dalam Torah. Perpuluhan hanya berlaku bagi orang Lewi, orang asing, anak yatim dan tidak ada perpuluhan di Katolik, tidak ada. Tapi kalau di gereja-gereja kayak orang-orang ini, kayak Borni Yesus ini, bisnis ini semua nih. Kalau si Borni Yesus ini, bisnis jadi mereka. Tapi kalau berdoa orang ini, sampai manjat ke langit. Tapi perilakunya nggak benar, suka menjelek-jelekkan apa. Pokoknya nggak jelas lah. Menjelek-jelekkan siapa lagi? Perpuluhan, persembahan apapun nggak berlaku sama kami. Kayak mana ini siapa ini? Kalau di Katolik itu nggak ada ya. Saya Protestan nih, HKBP saya. Kalau mau Katolik, kalau yang benar saya benarkan. Iya, gitu. Cuma kalau di HKBP kenapa ada turun sudah Mbak. Jadi kalian saudara-saudara Muslim, saya bilang ya, kalian kan tidak paham Kristen. Kristen itu banyak sekte. Ya, tidak semua Kristen itu adalah Kristen. Nah, begitu. Jadi sama juga dengan dengan di Islam. Islam pun nggak mungkin satu aja sekte kalian. Pasti ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada Sunni, ada ini. Ya seperti itu juga kami. Nah, orang yang seperti itu menyalah kami lawan. Di samping kau nih Kristen juga, tapi dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Ini master. Yang mana? Ini master. Yang mana coba? Yang mana? Samping kau nih. Master. Master mana? Itu bacalah. Nggak ada di sini, yang ada Alif, Dedi, Richard, Saiful. Oh ini master teologi ya. Adanya. Kenapa sih master teologi ini? Tidak dianggap Bang, sudah Bang. Oh kalau si master teologi ini agama apanya ini? Agama apa ini? Setan-setan ini. Kalau si master teologi. Setan-setan. Ada-ada aja kamu itu. Enggak sih. Bang Master dijawab lah. Gimana? Udah aku bilang kayak si master teologi ini, kayak si Borni Yesus. Aduh, sekte-sekte berat itu. Nggak jelas. Kau bilang ke setan, anak. Siapa yang setan? Saya apa kau? Enggak, kau gereja apa? Aku tanya dulu kau, biar tahu aku apa namanya. Pasti nggak ada nama gereja kan? Ada. Apalah? Nama gereja saya GBI. Gereja Betel Indonesia. Oh, pantas matang. Kalian nggak suka apa kan adat kan? Adat kan? Nggak suka adat kan? Kata siapa? Anti adat. Kata siapa? Loh, kata siapa? GBI itu Gereja Betel Indonesia nggak suka adat. Nggak usah bohong. Saya suka. Saya suka. Kau suka, tapi di gereja kau tuh melarang beradat. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Jadi yang larang siapa? Kenapa dibilang siapa ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kamu tidak mengakui. Terus kenapa? Nah, kalau saya mengakui Yesus bukan Tuhan karena tertulis. Coba Anda baca dalam Alkitab ya. Dia itu sebagai manusia karena dia itu terlahir. Dia lahir, mati dan bangkit. Tuh, coba. Kalau bukan manusia siapa coba? Nah, pengetahuan kau nol. Bukan nol. Zero. Itu fakta. Bahwasanya dalam Alkitab juga menjelaskan bahasanya Tuhan itu Esa, bukan 3. Bukan 3 dia. Ah udahlah, GB pun nggak jelas itu, sekte nggak jelas itu deh, ya. Namanya Betel, udah tahu ya aku. Kalian kalau dibilangin nggak benar. Kalian apa joget-joget apa sambil apalah manjat-manjat, nggak jelas kalian ah. Udah turun aja banyak inang. Halo, itu kan Alkitab. Kalau Anda tidak bisa membaca Alkitab, berarti Anda tidak bisa baca. Master teologi, kusarankanlah sama kalian ya yang gereja Betel itu. Kalau kalian berdoa,
sebenarnya kalian yang diolok-olok orang Islam nih. Kenapa? Karena kalian yang menjelekkan Kristen tuh kalian sebenarnya. Karena Ini Silongor ini ketika kamu berdoa, dengar dulu. Ketika kamu berdoa, kamu Nggak ada yang menjelekkan, cuman kalian berlebihan. orang dong-dong aja. Nggak berlebihan kalian berdoa. Kalau berdoa itu, Master, ada di Bible mengatakan gini. Perhatikan ya, itu nggak kau baca itu ya. Bukalah pintumu, berdoalah kamu, tutup lagi pintumu. Artinya apa? Bukan berarti lu joget-joget, terus sambil ribut lah, pokoknya kayak kesurupan. Itu sebenarnya itu dirubah, Bang Master. Itu nggak boleh berdoa seperti itu, seperti orang munafik. Nggak boleh itu. Ya itu kan orangnya yang munafik, bukan orang. Bang Master macet. Bukan orangnya. Ya itu orangnya yang munafik, bukan hatinya. Kalau hatinya orang benar ya, Sebenarnya- hatinya benar berarti dia orangnya benar, bukan munafik. Kan Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu berdoa seperti orang Yesus munafik. saja mengajarkan sujud berdoanya. Iya, sujud. Itu Katolik itu. Itu Katolik itu yang bersujud. Kalau kita Itu Protestan Alkitab, bukan Katolik niru siapa? Alkitab. enggak, sekarang GBI apa enggak bersujud enggak? Sujud. Alah, sujud mana ada itu bohong kok. Iya, Mak. Kamu yang tidak mengerti. Nah, di sini adanya gereja BTI Ternyata Anda lebih senior dari saya, tidak mengerti tentang Alkitab ya. Aduh, malulah. Udah gue bilang, kalian sebenarnya yang menjelekkan Kristen, sehingga agama-agama lain mengatakan dia, kok aneh ya orang Kristen ini kok berdoanya joget-joget gitu. Saya kasih tahu ya. Saya itu diapit dua agama ya. Satu Islam, satu Hindu ya. Di kalangan saudara saya seperti itu, tapi saya akur-akur saja sama mereka. Saya saya Kristen, nggak masalah, nggak ada yang ngelok-olok apapun tetangga saya, apalagi nggak ada yang ngelok-ngolok. Ngelok-ngolok itu orang bodoh berarti. Bicara itu apalagi laki-laki, jangan kayak gitu ngomongnya Bang, mengelak-olok gitulah. Beda lah, dia kan orang Coba tanya Rumsi ini, apakah ada Islam yang mengolok-ngolok agama orang lain? Tidak ada. Semuanya baik-baik saja dari tadi. Tanya Bang aja Richard. tadi Ya yang Bang ya. Bang ini. Iya nggak ada Bang, dia yang ngolok ini tadi. Intinya Master teologi, bisa kamu peringati umat-umatmu itu kalau berdoa itu yang biasa aja, jangan sampai garuk dinding, sampai loncat-loncat, jangan. Nanti orang ini pun melihatnya Garuk aneh. dinding itu nggak ada dalam Alkitab. Saya pun aneh melihatnya. Ya, dalam Alkitab itu menyembah dan kebenaran, itu jelas itu. Masa Bukan itu jingkrak-jingkrak. jangan berlebihan. Aku bilang jangan berlebihan berdoa. Berdoa itu biasa aja lah. Orang yang berlebihan itu nggak bagus. Berdoa itu seperti Yesus, Bapa surga, itu seperti itu ya. Iya, kalian aneh kali kalian. Ada jingkrak, ada apa, tak mana-mana kalian tuh, nggak jelas, nggak ada. Bersukacitalah dalam Alkitab juga ada, karena dalam Mazmur juga bersukacita itu bukan jingkrak-jingkrak, Bang. Bukan jingkrak-jingkrak, itu berlebihan orang munafik kayak gitu. Terus menurut Anda jingkrak-jingkrak yang bersukacita seperti apa? Apakah menangis? Apakah cemberut? Kalau bersukacita itu berdoa. Kita bersukacita, aduh, kita bersyukur. Berdoa saja, iya. Memang kita mengajarkan berdoa, tetapi ya sukacita juga. Sukacita menurut Anda apa? Ayo, saya tanya. Ada lagi Sukacita apa? Ada lagi pendeta yang nggak bisa jawab live. kan. Bersukacita itu harus senyum, ya, harus memuji Tuhan dengan kecapi dan rebana. Ini dalam Alkitab jelas loh. Tapi Bang Master, ada yang dia pendeta bilang tadi Master. itu garuk-garuk gitu. Garuk-garuk. Garuk-garuk itu agama apa Bang Ri? Dengar dulu Master. Ada pendeta yang live, biar tahu kok Master. Ada pendeta. Garuk-garuk apa? Ada pendeta live. Diam dulu kau, diam dulu. Ada pendeta live. Ketawa lagi. Ada pendeta live. Pendeta ini, udah gila, udah sampai mau Saya stroke tidak paham gimana mulutnya. saya ketawa. Ya itu, udah sampai stroke mulutnya apa? Berkhotbah padahal nggak ada isinya. Artinya apa? Berlebihan gitu lah, nggak suka. Saya loh. berkhotbah Nggak suka apa orang yang data apa. yang ada, bukan asal congok begitu.
Jadi kalian pun master teologi, kalian sebenarnya yang merusak Kristen tuh kalian. Apa berlebihan? Oh, saya yang paling benar. Oh, masuk Roh Kudus. Mana ada masuk Roh Kudus? Ada aja kalian kadang marah. Jelas kalian. Berdoa itu yang biasa aja kalian. Kalian tuh aja berdua di sini. Bukan saya yang ngelawak bang, dia yang ngelawak. Kalian itu berlebihan. Nggak boleh kalian apa? Nggak boleh kalian berlebihan. Udah itu aja. Berdoa itu yang biasa. Tuhan itu pun nggak suka loh, Master, kut-kut suara kita. Nggak boleh kut-kut suara. Kayak memarahi Tuhan. Ya, Tuhan nggak suka yang bising-bising. Nggak suka. Tidak suka gitu ya. Dia harus biasa aja. Kalau bisa Karena nanti dalam kita menyebutkan bahwasannya kalau bisa Master, nggak usah orang tahu bahwa kita ini orang beragama, nggak usah tahu orang bahwa kita ini berdoa, nggak usah. Kita tunjukkan aja sikap kita, gitu loh. Nggak usah malah tahu kita seperti orang munafik. Nggak suka saya. Iya. Waktu kau minta kepada Tuhan kau, waktu sembahyang berdoa dapat 90 juta, bagaimana ceritanya? Maksudnya? Ya waktu kau berdoa kepada Tuhan kau, bisa dapat 90 juta itu dari mana? Oh, kau cek profilku ya? Dari ngepet. Kalau saya tuh berdoa, kalau bisa aku nampakkan sama orang aku tidak beragama, udah itu aja. Kalau bisa aku menampakkan sama orang bahwa saya berarti bukan Anda orang baik. beragama berarti. Nah gitu, saya tidak mau menjadi, oh saya orang baik loh. Tidak, biarkan hubungan saya kepada Pantas Tuhan. saja. Saya ada yang tahu hubungan saya dengan Tuhan. Tidak Tapi punya kenapa agama kamu pada saja nuduh- seperti nuduh ini. Bang ini? Astagfirullah. Kenapa kau nuduh Bang Master garuk-garuk tadi? Itu benar nggak Garuk-garuk itu? pantat. Iya si Master ini kalau berdoa sambil garuk-garuk Loh, tadi pantat. kau bilang garuk-garuk. Garuk pantat, garuk kepala. Nah, betul nggak itu? Pantat pula disinggung. Macam mana nih? Makanya Bang Enggak, betul nggak Richard itu? Itu saya. harus Tadi saya dibantah. ketemu sama orang ini, Mbak KKN ini. Gimana saya tidak ketawa? Tapi itu ya, tapi salut juga saya nengok kau Master. Master, tapi saya salut juga nengok kau. Kenapa bilang? Karena saya sudah kasar dari tadi ya. Kau tenang aja menghadapi saya. Berarti kau beragama. Nah itu saya biasanya saya kalau mencobai orang gitu. Sabar. Kan dalam Berarti kau Alkitab beragama, kan dijelaskan. Berarti suami kau stres lah ya. Berarti suami kau ngadepin kau stres lah ya. Enggak juga. Kan aku lah yang ngomong. Hanya suamiku yang pawang untuk saya. Kalau yang lainnya nggak mampu. Berarti kesimpulannya Bang Master ini tidak menuhankan Yesus, dia yang benar ya. Kau salah berarti ya. Bukan yang benar. Maksudnya saya kan Loh, tadi kau berpesan. bilang benar. Master Gimana? kalau berdua itu kalau bisa Dimulai lagi. Yang mana yang benar? Jelaskan. Kalau bisa berdoa jangan berlebihan Bang Master, kan aku bilang. Noise. Lanjut. Silakan. Lanjut. Kau kasih contoh Ini dulu. gimana? Silalahi. Bagaimana cara kau berdoa itu? Bagaimana? Coba contohkan. Gimana saya mencontohkan? Ada aja kok. Ya contoh lah. Maksudnya kau bagaimana? Apa kau teriak-teriak? Apa gimana? Enggak pernah saya berteriak berdoa. Kalau bisa saya berdoa